Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Saya menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan membimbing langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami menaikkan puji-pujian dan syukur kehadirat-Mu atas waktu yang indah ini. Engkau mengumpulkan kami bukan tanpa tujuan, melainkan untuk meneguhkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami tahu tanpa pimpinan-Mu, hati kami mudah teralihkan dan pikiran kami sukar menangkap kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kami mohon kiranya Engkau hadir dan melingkupi tempat ini. Bukalah hati kami yang tertutup, lunakkanlah hati kami yang keras, dan berikan kami kerinduan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan agar setiap kata yang terucap benar-benar dari-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat singkat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia memuat inti dari kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah perintah sekaligus janji. Perintah untuk hidup oleh roh dan janji bahwa dengan melakukan itu kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ini bukan sekedar nasihat sekali-kali, tetapi peta jalan harian untuk peperangan rohani yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Setiap orang percaya telah menerima Roh Kudus saat ia menerima Kristus. Roma 8 ayat 9. Namun kedatangan Roh Kudus tidak menghilangkan musuh bebuyutan di dalam diri kita, yaitu kedagingan atau keinginan daging. Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia 5 ayat 17 bahwa keduanya, yaitu roh dan daging, saling bertentangan. Ini menciptakan sebuah medan perang abadi di dalam hati kita. Keinginan daging, sarx dalam bahasa Yunani, bukanlah sekedar hal-hal fisik seperti makan atau tidur. Dalam konteks Alkitab, ini merujuk pada sifat manusia yang telah jatuh, yang secara alami memberontak terhadap Allah dan mencari kepuasan diri sendiri. Daftar perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21 mencakup hal-hal yang jelas maksiat, percabulan, pencemaran, hingga hal-hal yang sering dianggap biasa dalam masyarakat, perseteruan, iri hati, amarah. Keinginan daging selalu menarik kita kembali ke cara hidup lama, di mana kita menjadi budak nafsu dan ego kita. Hidup oleh roh, pneuma dalam bahasa Yunani, adalah lawan totalnya. Ini berarti berjalan, melangkah, dan menavigasi kehidupan sehari-hari kita di bawah pimpinan, kendali, dan dorongan Roh Kudus. Ini adalah tentang menyerahkan kemudi hidup kita kepadanya. Ketika kita hidup oleh roh, kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Buah-buah roh ini
tidak dapat dihasilkan oleh upaya manusia semata. Ini adalah hasil alami dari hidup yang selaras dengan Roh Kudus, sama seperti pohon apel yang secara otomatis menghasilkan apel jika ia sehat dan terawat. Galatia 5 ayat 16 menggunakan kata kerja Yunani peripateite yang diterjemahkan sebagai hiduplah atau berjalanlah. Kata ini berarti melangkah dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa hidup oleh Roh bukanlah peristiwa satu kali seperti lahir baru, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan, sebuah pilihan yang harus kita buat setiap hari, bahkan setiap jam. Bagaimana kita berjalan oleh Roh? Yang pertama adalah mengakui kelemahan diri. Kita harus memulai dengan mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuatan dalam diri kita sendiri untuk mengalahkan keinginan daging. Kekuatan kita untuk melawan dosa datang hanya dari Roh Kudus. Inilah mengapa doa dan pengakuan dosa menjadi kunci. Yang kedua adalah menyerap firman. Roh Kudus bekerja melalui firman Allah, Alkitab. Semakin kita memenuhi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman, semakin mudah Roh Kudus memimpin pikiran dan tindakan kita. Firman menjadi pelita bagi kaki kita, menerangi langkah kita agar tidak tersesat mengikuti kegelapan daging. Yang ketiga adalah memelihara komunikasi, doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, memohon pimpinan dan mencari kekuatannya. Ketika godaan datang, respon pertama kita seharusnya bukan mencoba melawan dengan kekuatan kemauan kita, melainkan berseru kepada Roh Kudus. Yang keempat adalah menyalibkan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tindakan ini adalah penolakan radikal terhadap ego dan ambisi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menyalibkan daging berarti secara sengaja menolak untuk memberi makan pada hal-hal yang memicu keinginan daging. Misalnya saja, jika amarah adalah kelemahan Anda, menyalibkan daging berarti memilih untuk diam, berdoa, atau menjauh dari situasi pemicu daripada membiarkan amarah meledak. Janji Galatia 5 ayat 16 adalah sebuah kepastian. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah dicobai lagi, tetapi bahwa kita tidak perlu mengalah pada godaan tersebut. Kita tidak lagi diperintah oleh keinginan daging. Kemenangan sejati dalam hidup Kristen bukanlah tidak merasakan godaan, melainkan memiliki kuasa untuk menolak dan memilih kebenaran yang dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita memilih untuk hidup oleh Roh, kita akan mulai melihat buah Roh termanifestasi dalam hidup kita, yaitu kasih melawan kebencian dan keegoisan, sukacita melawan depresi dan keputusasaan, damai sejahtera melawan kekhawatiran dan perselisihan, dan seterusnya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk memikirkan lebih dalam siapakah yang memimpin langkah saudara hari ini. Apakah saudara membiarkan keinginan daging menarik saudara kembali ke pola lama, amarah, iri hati, atau kepuasan diri yang tersesat? Atau
Apakah saudara setiap pagi menyerahkan kemudi hidup Anda kepada Roh Kudus, mencari pimpinannya melalui firman dan doa, dan berjalan dalam langkah-langkah yang menghasilkan buah yang menyenangkan hati Allah? Pilihlah untuk berjalan oleh Roh, dan saudara akan menemukan kuasa yang membebaskan untuk hidup dalam kemenangan yang telah disediakan Kristus bagi saudara. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan yang menjadi pembelajaran saat teduh kita hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang kembali mengingatkan kami akan pilihan penting dalam hidup kami, yaitu untuk berjalan oleh Roh atau menuruti keinginan daging. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami sering lemah, kami sering tergoda untuk mengambil jalan pintas kedagingan yang hanya mendatangkan kepuasan sesaat, namun merusak hubungan kami denganmu. Mulai hari ini ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan baru, pimpinlah setiap langkah kami, tanamkanlah dalam hati kami kasih-Mu agar kami tidak lagi hidup dalam kebencian, damai sejahtera-Mu agar kami tidak lagi dikuasai kekhawatiran dan perselisihan, penguasaan diri-Mu agar kami tidak menyerah pada setiap hawa nafsu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata, bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kami percaya jika kami hidup oleh Roh, kami pasti tidak akan menuruti keinginan daging. Teguhkanlah janji ini di dalam hati kami. Kami tutup renungan ini dengan iman dan pengharapan yang teguh. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin.